Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah praktikum unggulan Universitas Gunadarma. Kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar statistik menggunakan bahasa pemrograman Python di Jupyter Notebook. Pada praktikum ini, teman-teman akan melakukan beberapa operasi dasar statistik dengan data bertema kesehatan, yaitu data tumor. Sebelum melakukan praktikum, perlu diketahui bahwa terdapat tugas praktikum. Instruksi tugas praktikum untuk FIKTI dan FTI adalah sebagai berikut. 1. Silahkan modifikasi kode operasi yang ada menggunakan library perhitungan berbasis GPU atau library CuPy. 2. Jelaskan apakah terdapat korelasi antara variabel atau fitur compactness min dengan concavity min. 3. Buatlah diagram korelasi dari fitur compactness min dan concavity min. 4. Hitung nilai convergence dari fitur compactness min dan concavity min. Jelaskan arti dari nilai tersebut. 5. Hitung nilai Pearson correlation dari fitur compactness min dengan concavity min. Jelaskan arti dari nilai tersebut. 6. Lakukan uji hipotesis untuk kolom fitur compactness min dengan concavity min yang berbeda serta berikan penjelasan terhadap hasil dari uji hipotesis yang dilakukan. Instruksi tugas praktikum Prodi Mesin, FK, FTSP, dan Farmasi adalah sebagai berikut. 1. Lakukan perhitungan summary nilai statistik, yaitu min, standar deviasi, dan variance dari fitur texture min. 2. Berdasarkan hasil plotting diagram heat map, jelaskan korelasi yang ada antara fitur compactness SE dan fractal dimension SE. 3. Hitung nilai Pearson correlation dari fitur compactness SE dan fractal dimension SE. Jelaskan arti dari nilai tersebut. 4. Lakukan uji hipotesis untuk kolom fitur compactness SE dan fractal dimension SE yang berbeda serta berikan penjelasan terhadap hasil dari uji hipotesis yang dilakukan. Sebelum melakukan operasi dasar statistik, kita perlu melakukan import library terlebih dahulu. Kali ini, kita membutuhkan library Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib dengan ggplot sebagai stylesheet, autocorrelation plot dari Pandas Plotting, stats dari SciPy, dan warnings. Berikut pengkodeannya. Sekarang kita akan memuat data menggunakan URL. Berikut pengkodeannya. Karena di dalam data terdapat kolom yang tidak kita butuhkan seperti unnamed, 32, dan ID, kita bisa menggunakan fungsi drop untuk menghilangkan kolom tersebut. Untuk melihat 5 data awal pada dataset, kita dapat menggunakan fungsi datahead, maka akan tampil seperti berikut. Sebagai catatan, arti dari M atau malignant pada kolom diagnosis adalah tumor ganas, sedangkan bening atau jinak adalah tumor jinak. Untuk melihat ukuran dataset, kita bisa menggunakan fungsi datashape. Dan untuk melihat kolom pada dataset, kita bisa menggunakan fungsi data kolom. Histogram. Berdasarkan Wikipedia, histogram adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binding. Pada histogram, kita dapat menampilkan banyaknya setiap nilai muncul dalam kumpulan data. Jenis deskripsi ini disebut distribusi variabel. Cara paling umum untuk merepresentasikan distribusi variabel adalah histogram, yaitu grafik yang menunjukkan frekuensi dari setiap nilai. Frekuensi adalah banyaknya setiap nilai yang muncul. Contoh, dari nilai 1111,222, frekuensi dari 1 adalah 4, dan frekuensi dari 2 adalah 3. Berikut adalah pengkodean untuk menampilkan histogram dari data tumor. Pada pengkodean,
Terdapat plotting untuk data tumor dengan label ganas dan plotting untuk data tumor dengan label jinak. Setelah dijalankan, maka akan muncul output seperti berikut. Jadi, kesimpulannya adalah dari grafik ini terlihat bahwa rata-rata radius tumor ganas lebih besar dari rata-rata radius tumor jinak kebanyakan. Sebaran tumor jinak dalam grafik hijau kira-kira berbentuk lonceng, yaitu bentuk sebaran normal atau distribusi Gaussian. Teman-teman juga dapat menemukan hasil seperti rata-rata radius ganas yang paling sering muncul pada grafik. Outliers. Saat melihat histogram, seperti yang teman-teman lihat, ada nilai langka dalam distribusi jinak atau grafik hijau. Nilai yang ada bisa berupa kesalahan atau kejadian langka. Kesalahan dan kejadian langka ini disebut outlier. Bagaimana sih cara menghitung outlier? Pertama, kita perlu menghitung kuartil pertama atau Q1. Kemudian, menentukan IQR atau interquartile range dengan rumus Q3 kurang Q1. Terakhir, menghitung batas atas dan batas bawah. Untuk batas atas, rumusnya Q1 dikurang 1,5 dikali IQR. Dan batas bawah, rumusnya adalah Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Mari kita tulis kode untuk distribusi tumor jinak untuk rata-rata fitur radius seperti berikut, kemudian jalankan. Maka akan tampil output seperti berikut. Box plot. Box plot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data atau skewness. Teman-teman juga dapat melihat outlier dari box plot menggunakan pengkodean seperti berikut. Setelah dijalankan, akan tampil output seperti berikut. Kita menemukan 3 outlier pada rata-rata radius jinak dan pada box plot terdapat 3 outlier. Summary statistik. Summary statistik meringkas dan beri informasi tentang data sampel yang digunakan. Hal ini memberitahu sesuatu tentang nilai dalam kumpulan data, misal seperti rata-rata, variance, penyebaran distribusi, dan standar deviasi. Berikut adalah pengkodeannya. Untuk menampilkan mean atau variance dan standar deviasi secara bersamaan, kita bisa menggunakan fungsi describe. Setelah dijalankan, maka akan tampil output seperti berikut. Fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif adalah probabilitas bahwa variabel mengambil nilai kurang dari atau sama dengan X. Mari kita jelaskan dalam grafik CDF min radius jinak. Dalam grafik, berapa P12 kecil dari X? Jawabannya adalah 0,5. Probabilitas yang mengambil nilai kurang dari atau sama dengan 12 adalah 0,5. Untuk pengkodeannya seperti berikut. Setelah dijalankan, maka akan tampil output seperti berikut. Effect size. Effect size adalah salah satu ringkasan statistik. Effect size menggambarkan ukuran efek. Hal ini adalah cara paling sederhana untuk mengukur perbedaan antara dua kelompok. Dengan kata lain, ukuran efek menekankan ukuran perbedaan. Gunakan ukuran efek Cohen. Cohen menyarankan bahwa jika D ukuran efek sama dengan 0,2, ukuran efeknya kecil. Jika D ukuran efeknya sama dengan 0,5, maka ukuran efeknya sedang. Sedangkan jika D ukuran efeknya sama dengan 0,8, maka ukuran efeknya besar. Mari kita bandingkan ukuran efek antara rata-rata radius jinak dan rata-rata radius ganas menggunakan pengkodean seperti berikut. Jika berhasil, akan muncul output seperti berikut. Dapat disimpulkan ukuran efek adalah 2,2 dan itu terlalu besar.
dan dikatakan bahwa dua kelompok itu berbeda satu sama lain seperti yang kita harapkan. Karena kelompok kita adalah rata-rata radius jinak dan rata-rata radius ganas yang berbeda satu sama lain. Relationship between variables. Kita dapat mengatakan bahwa dua variabel terkait satu sama lain jika salah satunya memberikan informasi tentang yang lainnya. Misal, harga dan jarak. Jika kita pergi ke tempat jauh dengan taksi, kita akan bayar lebih. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa harga dan jarak berhubungan positif satu sama lain. Kita akan menggunakan scatter plot untuk menemukan cara termudah memeriksa hubungan antara dua variabel. Mari kita lihat hubungan antara rata-rata radius dan rata-rata area. Pengkodeannya seperti berikut. Jika berhasil, akan tampil output seperti berikut. Kita juga dapat melihat hubungan antara lebih dari dua distribusi menggunakan kode seperti berikut. Jika berhasil, akan tampil output seperti berikut. Di scatter plot dapat dilihat bahwa ketika rata-rata radius meningkat, rata-rata area juga meningkat. Oleh karena itu, mereka berkorelasi positif satu sama lain. Tidak ada korelasi antara rata-rata area dan dimensi fraktal SE, karena ketika rata-rata area berubah, dimensi fraktal SE tidak berpengaruh oleh peluang rata-rata area. Correlation. Correlation adalah kekuatan hubungan antara dua variabel. Mari kita lihat korelasi antara semua fitur menggunakan kode seperti berikut. Dapat dilihat bahwa terdapat matriks besar yang mencakup banyak angka. Kisaran angka ini adalah min 1 hingga 1. Arti dari 1 adalah dua variabel yang saling berkorelasi positif seperti rata-rata radius dan rata-rata area. Arti dari 0 adalah tidak ada korelasi antara variabel seperti rata-rata radius dan fraktal dimension SE. Arti dari min 1 adalah dua variabel berkorelasi negatif satu sama lain seperti rata-rata radius dan rata-rata fraktal dimension. Sebenarnya, korelasi antara keduanya bukan min 1, melainkan min 0,3. Tetapi idenya adalah jika tanda korelasi negatif, berarti mereka berkorelasi negatif. Covariance. Covariance adalah ukuran kecenderungan dua variabel untuk bervariasi bersama-sama. Jadi, covariance dimaksimalkan jika dua vektor identik. Covariance adalah 0 jika mereka ortogonal. Covariance negatif artinya mereka menuju ke arah yang berlawanan. Mari kita lihat covariance antara rata-rata radius dan rata-rata area. Kemudian, lihat radius rata-rata dan fraktal dimension SE menggunakan kode berikut. Maka akan tampil output seperti berikut. Pearson correlation. Pearson correlation adalah pembagian covariance dengan standar deviasi variabel. Mari kita lihat korelasi Pearson antara rata-rata radius dan rata-rata area. Pertama, mari kita gunakan metode CORE, yang sebenarnya kita gunakan pada korelasi. P1 dan P2 adalah sama. Di P1, kita menggunakan metode CORE. Di P2, kita menerapkan definisi korelasi Pearson. Seperti yang kita harapkan, korelasi Pearson antara area min dan area min adalah satu, yang berarti bahwa mereka adalah distribusi yang sama. Juga Pearson correlation antara area min dan radius min adalah 0,98, yang berarti saling berkorelasi positif dan hubungan antara keduanya sangat tinggi. Untuk lebih jelas, apa di bagian korelasi dan bagian korelasi Pearson adalah sama. Berikut pengkodeannya. Kemudian dijalankan akan tampil output seperti berikut. Spearman's rank correlation. Pada Pearson correlation bekerja dengan baik jika hubungan antara variabel linear dan variabel normal. Tapi itu tidak kuat jika ada outlier. Untuk menghitung korelasi Spearman,
kita perlu menghitung peringkat dari setiap nilai. Berikut pengkodeannya. Korelasi Spearman sedikit lebih tinggi dari korelasi Pearson. Jika hubungan antar distribusi tidak linear, korelasi Spearman cenderung lebih baik dalam memperkirakan kekuatan hubungan. Korelasi Pearson dapat dipengaruhi oleh outlier, sehingga korelasi Spearman lebih kuat daripada korelasi Pearson. Mean versus median. Kadang-kadang sebagai gantinya mean, kita perlu menggunakan median. Saya akan menjelaskan mengapa kita perlu menggunakan median dengan sebuah contoh. Misalkan, ada 10 orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Bos perusahaan akan menaikkan gaji mereka jika rata-rata gaji mereka lebih kecil dari 5. Berikut pengkodeannya. Rata-rata gaji adalah 52,5. Jadi bos berpikir bahwa, saya memberi banyak gaji kepada karyawan saya dan tidak menaikkan gaji mereka. Namun seperti yang teman-teman tahu, ini tidak adil. Dan 500 pada gaji adalah outlier untuk daftar gaji ini. Dengan median, kita menghindari outlier. Berikut pengkodeannya. Sekarang median gaji adalah 3 dan kurang dari 5 karyawan akan mendapatkan kenaikan gaji dan mereka senang akan situasi adil ini. Hipotesis testing. Apa yang kita perlu lakukan untuk menjawab pertanyaan berikut? Diberikan sampel dan efek nyata. Berapa peluang melihat efek seperti itu secara kebetulan? Langkah pertama adalah mengukur ukuran efek nyata dengan memilih statistik uji. Pilihan alami untuk statistik uji adalah perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Langkah kedua adalah mendefinisikan hipotesis nol, yaitu model sistem berdasarkan asumsi bahwa efek yang tampak tidak nyata. Hipotesis nol adalah jenis hipotesis yang digunakan untuk statistik yang menyarankan bahwa tidak ada signifikansi statistik dalam serangkaian pengamatan yang diberikan. Hipotesis nol adalah hipotesis yang orang mencoba untuk menyangkalnya. Hipotesis alternatif adalah hipotesis orang ingin mencoba untuk membuktikannya. Langkah ketiga adalah menghitung p-value, yaitu probabilitas. Melihat efek nyata jika hipotesis nol benar. Misalkan, kita memiliki uji hipotesis nol. Kemudian, kita hitung nilai P. Jika nilai P kurang dari atau sama dengan ambang batas, kita menolak hipotesis nol. Jika p-value rendah, pengaruh tersebut dikatakan signifikan secara statistik. Artinya, tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa efeknya lebih mungkin muncul pada populasi yang lebih besar. Mari kita coba contohkan hipotesis nol adalah bumi itu datar. Hipotesis alternatif adalah bumi itu bulat. Beberapa ilmuwan mulai menyangkal hipotesis nol. Hal ini akhirnya mengarah pada refleksi hipotesis nol dan penerimaan hipotesis alternatif. Contoh lainnya, efek ini nyata. Ini adalah hipotesis nol. Berdasarkan asumsi, kita perlu menghitung probabilitas efek yang tampak. Hal itu adalah nilai P. Jika nilai P rendah, kita menyimpulkan bahwa hipotesis nol tidak mungkin benar. Sekarang mari kita buat contoh pada kasus kita. Kita ingin mengetahui apakah rata-rata radius dan rata-rata area terkait satu sama lain. Hipotesis nol kita adalah bahwa hubungan antara rata-rata radius dan rata-rata area adalah nol pada populasi tumor. Sekarang kita perlu menyangkal hipotesis nol untuk menunjukkan bahwa rata-rata radius dan rata-rata area berhubungan. Walaupun sebenarnya kita telah mengetahui hasilnya berdasarkan analisa korelasi yang telah dilakukan sebelumnya. Mari kita cari nilai P atau nilai probabilitas dengan menggunakan pengkodean seperti berikut. Setelah dijalankan, maka akan tampil outputnya. Dapat disimpulkan hasil perhitungan p-value hampir mendekati 0, sehingga kita dapat menolak hipotesis 0. Penolakan hipotesis ini memiliki arti nilai rata-rata radius
dan rata-rata area pada populasi tumor saling berpengaruh. Normal atau Gaussian distribution dan Z-score. Disebut juga distribusi berbentuk lonceng. Daripada membuat definisi formal dari distribusi Gaussian, saya ingin menjelaskannya dengan sebuah contoh. Contoh klasik adalah Gaussian IQ score. Di dunia, katakanlah IQ rata-rata adalah 110. Ada beberapa orang yang super cerdas dan IQ mereka lebih tinggi dari 110. Bisa 140 atau 150, tapi jarang. Juga ada beberapa orang yang memiliki kecerdasan rendah dan IQ mereka lebih rendah dari 110, bisa 40 atau 50, tapi jarang. Dari informasi ini, kita dapat mengatakan bahwa rata-rata IQ adalah 110, dan katakanlah standar deviasi adalah 20. Rata-rata dan simpangan baku adalah parameter distribusi normal. Mari kita buat 100.000 sampel dan visualisasikan dengan histogram menggunakan kode berikut. Seperti yang dapat dilihat dari histogram, sebagian besar orang terakumulasi mendekati 110, yang merupakan rata-rata dari distribusi normal kita. Namun, apa yang saya sebutkan di kalimat sebelumnya? Bagaimana jika saya ingin tahu berapa persentase orang yang harus memiliki skor IQ antara 80 dan 140? Kita akan menggunakan Z-score untuk menjawab pertanyaan ini. Rumus Z-score adalah Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Jadi, Z1 adalah 80 dikurang 110 dibagi 20 adalah min 1,5. Dan Z2 adalah 140 dikurang 110 dibagi 20 adalah 1,5. Jarak antara min dan 80 adalah 1,5 standar deviasi. Dan jarak antara min dan 140 adalah 1,5 standar deviasi. Jika kita melihat tabel Z, maka akan terlihat bahwa 1,5 sesuai dengan 0,4332. Mari kita hitung dengan 2, jadi 0,4332 dikali 2 sama dengan 0,8664 atau 86,64%. Orang memiliki IQ antara 80 dan 140. Jadi, berapa persentase orang yang seharusnya memiliki skor IQ kurang dari 80? Berarti Z sama dengan 110 dikurang 80 dibagi 20 sama dengan 1,5. Mari kita lihat tabel skor Z 0,4332. 43,32% orang memiliki IQ antara 80 dan min 110. Jika kita kurangi dari 50% menjadi 43,32%, kita dapat menemukan persentase orang yang memiliki skor IQ kurang dari 80. Berarti 50 dikurang 43,32 sama dengan 6,68. Jadi dapat disimpulkan 6,68% orang memiliki skor IQ kurang dari 80. Demikian praktikum kita kali ini tentang operasi dasar statistik dengan data bertema kesehatan yaitu data tumor. Sampai ketemu lagi di praktikum selanjutnya. Terima kasih.